the Inspirated TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Good evening, Mr. Ali. Good evening, brother. How are you today? I'm fine. And how about you? Yeah, I'm good. My condition is healthy and my family is okay. Oke, yes, yes. Kali ini ceritanya apa, Mr. Ali? Judul kontennya lah. Kontennya Ya, kiat spiritual. apa itu, Mr. Ali? Kiat spiritual itu urusan kita kepada pencipta kita. Pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ya, kapan kita proses menuju beliau dan apa saja yang kita lakukan. Mau nggak mau kita sebagai muslim, kita membaca Al-Quran, berdoa, bersujud, bertawakur, dan banyak hal yang religius that we must do that. Do you understand? yes, understand. Oke, jadi kita harus melakukan itu dengan keikhlasan, dengan penuh syukur, dengan penuh tawaduk kepada orang-orang sekitar kita, apalagi orang itu seperti Pak Guru, Pak Ya. Ustadz, Pak Kiai, kayak gitu. Oke. Saya tanyakan kepada Mas Bro ya. Ya, Mas Bro, Daniel ya, Mas Daniel ya. Oke, Mas Daniel, jika Anda mengalami lemah semangat, bukan lemah syahwat, tapi lemah semangat, apa yang harus Anda lakukan? Maksudnya semangat menjalani hidup itu kan kadang-kadang kita itu lemah sekali gitu. Terus mau putus asa rasanya kayak gitu. Apa? oh, kalau itu, Mr. Ali, saya kalau lemah semangat gitu ya, ya jalanin aja. Pokok gimana ya? Hidup itu kan butuh proses. Iya, benar-benar. Hidup itu butuh proses, jadi kita harus jalani dengan apa adanya gitu. Apa adanya. Iya. Oke. Tapi nggak melakukan sesuatu ya, pokoknya jalani hidup apa adanya. gitu. Iya. Kalau pas lemah semangat atau semangat udah mulai menurun. Iya. Ya. Ternyata di sini ada keyword ya, kata kunci ya. Apa itu, Mr. Ali? Bacalah Al-Quran. Oh, Iya, bisa baca Al-Quran. bisa lah, Mr. Ali. Fatihah apal, Hafal, Yasin apal. hafal. Oke, very good. Ya, berarti Anda muslim yang baik dan muslim yang taat, muslim yang selalu mengikuti aturan-aturannya. Alhamdulillah, Mr. Ali. Oke. Jadi apa hubungannya Al-Quran dengan peningkatan motivasi kita, peningkatan semangat kita? Al-Quran memiliki banyak keistimewaan, memiliki dan menggugah semangat orang-orang yang membacanya, walau orang-orang itu tidak tahu artinya. Jadi baca aja dengan semangat, dengan tulus, dengan hati yang ikhlas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala syiratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira abahum fahum ghafilun. Kayak gitu. Dan seterusnya dengan semangat dan tulus ikhlas. Oke. Jika Anda tak percaya tentang hal ini, tanyakan kepada orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Dia pasti hatinya damai dan tenang. Niscaya mereka akan membenarkannya pertanyaan Anda, karena orang itu sudah terbiasa membaca Al-Quran. Lalu bagaimana Al-Quran dapat memiliki kemampuan menggugah semangat orang yang membacanya? Karena dengan membaca Al-Quran kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran adalah satu-satunya surat cinta ya,
surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai muslim dan sebagai ciptaannya, sehingga orang-orang yang membacanya seakan-akan bermesraan dengan Al-Qur'an, tentu saja berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga kekasihnya, seperti beliau Nabi besar kita Muhammad SAW yang menyayangi dan melindungi perasaan ini dan akan membuat orang yang membaca Al-Quran merasa damai dan tentram dan tenang, serta yakin bahwa Allah bersamanya. Allah akan membantunya mengatasi berbagai tantangan dalam hidup ini. Hidup itu semakin keras karena persaingan di sekitar kita kuat sekali. Makanya kita harus diimbangi dengan reading Holy Quran, jadi membaca Al-Quran. Dari perasaan itu muncul semangat untuk beramal, kegairahan untuk menghadapi berbagai persoalan dalam aktivitasnya. Perasaan semangat itu akan lebih terasa jika Anda membaca Al-Quran dengan cepat dan melibatkan emosional. Jadi pakai emosional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kayak gitu. Itu dengan penuh semangat, dari kayaknya tenaga dalam juga dikeluarkan, ya. Dan karena dengan membaca cepat Anda akan dipaksa untuk khusyuk membaca Al-Quran. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang biasa membaca Al-Quran dengan cepat, sebab tidak mungkin mereka bisa membaca 1 juz per hari atau bahkan hatam sepekan sekali. Seperti yang diperintahkan Nabi kita, jika mereka tidak membaca Al-Quran dengan cepat, para sahabat juga biasa membaca Al-Quran dengan melibatkan emosi. Mereka sering menangis ketika membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan kita untuk menangis, melibatkan emosi kita pada saat reading Holy Quran. Ketika membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika kamu tidak dapat menangis, maka buatlah suasana seakan-akan kamu menangis. Ya, oke. Al-Hadis. Kebiasaan para sahabat membaca Al-Quran dengan cepat dan melibatkan emosi membuat mereka sangat termotivasi untuk beramal. Sejarah membuktikan menjadi orang yang penting dan yang paling produktif sepanjang masa. Mengapa kita meniru mereka dalam membangkitkan semangat kita? Yakni dengan membaca Al-Quran secara cepat dan melibatkan emosi kita. Bacalah Al-Quran dengan cepat dan melibatkan emosi setiap hari agar pengaruhnya dalam memotivasi dan memacu diri kita lebih maksimal. Waktu yang disarankan adalah berdoa setelah subuh atau membaca Al-Quran setelah subuh. Ini the best time. Namun kalau Anda tidak bisa melakukannya pada waktu itu, baca Al-Quran pada waktu kapanpun Anda sempat. Karena kita kan sibuk, kadang preparation sebelum kita berangkat ke kantor gitu, habis subuh itu kan kadang buru-buru kan apa yang harus kita siapkan kan gitu. Jadi membaca Al-Quran bisa dicari waktu yang lain. Baca Al-Quran pada waktu kapanpun dan yang kamu sempat. Bacalah Al-Quran setiap hari minimal 1 juz. Udah bisa dilakukan? Udah, Mr. Ali. 1 juz? Iya, Mr. Ali. Oke. Seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW. Jika Anda tidak mampu membaca Al-Quran langsung 1 juz, Anda dapat mencicilnya. Ya. Oke. Kapan saja Anda punya waktu, misalnya setiap sehabis sholat fardu, Anda membaca seperti juz Al-Quran
seperlima, setengah juz seperti itu. Baca Al-Quran dengan melibatkan emosi Anda. Kalau bisa buat diri Anda menangis ketika membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa, buatlah seakan-akan Anda mau menangis. Mungkin hal ini akan berakibat suara Anda menjadi nyaring dan kurang enak didengar. Tapi itu tidak apa-apa. Yang penting Anda merasa emosi Anda terlampiaskan keluar semua. Insya Allah dari situ Anda akan mendapatkan semangat baru untuk beramal dalam hidup Anda atau hidup kalian. Jadi baca Al-Quran melibatkan emosi, ya. Emosi tapi bukan berarti emosi yang sisi negatif, ya. Ya. Jadi emosi yang positif di sini, ya. Oke, wabillahi taufik walhidayah, waridho wal inayah, baligu anni walau ayah. Sampaikan ilmu meskipun hanya sekedar satu ayat yang kamu bisa. Thank you very much. Have a nice day, have a nice time. Watching this watching this program, the Inspirative TV channel.